Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman. Video kali ini kita panen bibit ikan gurame. Kebetulan yang akan kita panen ini ukuran surya ya. Rata berada di ukuran surya 12 bungkus rokok itu teman-teman. Terus untuk kolam ini memiliki luas panjang 11 meter dan lebarnya 4 meter. Kemudian kedalaman kolamnya 60 cm. Dan untuk kolam ini kolam tanah semi terpal teman-teman. Wah, mantap, mantap. Rame rek. Mantul. Terus untuk perawatan bibit ikan gurame dari ukuran larva sampai ukuran bungkus rokok surya seperti ini biasanya ditempuh dengan jarak waktu kurang lebih 5 bulan ya. Tergantung dengan perawatan juga. Soalnya ada ya di daerah kita, teman kita ketika merawat bibit ikan gurame dari ukuran larva sampai ukuran bungkus rokok surya, ada yang cuman 4 bulan. Ada juga yang lebih bahkan sampai 6 bulan. Itu kenapa kok sampai seperti itu? Ada yang cepat, ada yang lambat. Nah, kita bahas ya. Soalnya banyak yang bertanya kepada kita, kenapa pertumbuhan bibit ikan gurame itu bisa lambat sekali, bahkan sampai ditempuh dengan jarak waktu tahunan untuk menjadi ukuran konsumsi. Oke, kita kupas bersama ya. Kenapa pertumbuhan bibit ikan gurame itu bisa lambat? Nah, kita sambil sama-sama belajar ya. Pertumbuhan bibit ikan gurame itu lambat, ada banyak faktor. Di antaranya terlalu padat tebar, sehingga pertumbuhan bibit ikan gurame tidak maksimal. Dan nanti bibit ikan guramenya tidak merata ukurannya. Itu efek daripada terlalu padat tebar. Terus di antara yang lain, pola makan. Jadi kalau memberikan makan kepada bibit ikan guramenya itu harus sesuai dengan jamnya. Semisal di pagi hari itu jam 7, kemudian di sore harinya jam 4 sore. Nah, usahakan tepat waktu terus. Dan ketika memberi makan bibit ikan guramenya, usahakan jangan terlalu berlebihan. Standarnya saja, soalnya nanti akan berbahaya kepada bibit ikan guramenya kalau masih ada sisa pakan. Terus di antara yang lain, kurangnya pemerhatian kepada kualitas air kolam. Nanti kalau semisal kita merawat bibit ikan gurame, kemudian kualitas airnya tidak dijaga, efeknya akan kepada pertumbuhan bibit ikan guramenya, karena bibit ikan guramenya kurang nafsu makan. Terus di antara yang lain, masalah kedalaman kolam ataupun kedalaman air. Kadangkala ada ya, ketika merawat bibit ikan guramenya, kadangkala airnya itu terlalu dangkal, dan ada juga yang terlalu dalam. Nah, yang seperti itu dapat juga mengganggu pertumbuhan bibit ikan guramenya. Oleh karena itu, kalau kita menebar bibit ikan gurame, standar kedalaman air kolamnya itu harus disesuaikan dengan ukuran daripada bibit ikan guramenya. Semisal, kalau kita menebar bibit ikan gurame ukuran korek bensol. Nah, berapa untuk kedalaman air kolam untuk bibit ikan gurame ukuran korek bensol? Untuk standar kedalaman air kolam ukuran korek bensol ialah 50 sampai 60 cm. Kalau 50 cm, di atas kolamnya dikasih paranet atau peneduh ya, biar tidak bersentuhan langsung dengan panas cahaya matahari. Tapi kalau sudah kedalaman airnya itu 60 cm, itu sudah nggak dikasih juga nggak masalah, karena sudah agak dalam ya airnya.
Cuman kalau panas terik mataharinya itu menyengat, air kolamnya sedikit diberikan kocoran ketika di siang harinya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Video ini bukan apa, yang jelas di sini kita sama-sama belajar. Soalnya nggak ada yang ahli untuk merawat ikan, terutama ikan gurame ya. Jadi kita nggak ada yang ahli urusan nyawa. Yang penting bagaimana kita berusaha dengan baik untuk merawat ikan guramenya itu sendiri. Soalnya ada di daerah kita itu yang mana dia itu sumber itu sama dengan sok-sokan gitu teman-teman. Jadi sok pintar gitu, sok ahli. Belum 1 bulan ikannya tebal semua, mati semua. Nah, hal yang seperti itulah yang harus diwanti-wanti, sebab kita merawat nyawa itu nggak ada yang ahli teman-teman. Yang terpenting bagaimana kita berusaha dengan baik untuk merawat ikan guramenya itu sendiri ya. Soalnya apa yang pernah kita alami, salah satunya teman saya juga yang bilang ahlinya gitu, belum dapat 1 bulan ikannya mati semua. Akhirnya dia sadar, iya ya, ternyata kita cuman bisa berusaha dan kita nggak perlu ngomong kita ahli gitu. Ujungnya tebal semua, mati semua ikannya. Dan dia bilang begini, padahal loh sorenya itu ikan masih makan lahap, masih lahap sekali makannya. Pagi-pagi udah mati semua ikannya. Kita dengerin itu mau ketawa tapi takut dosa ya. Jadi sekali lagi nggak ada yang ahli ya teman-teman. Di sini kita sama-sama belajar. Semoga video ini bisa sedikit memberikan kemanfaatan, karena tujuan kita hidup itu untuk saling memberikan kemanfaatan. Nah, ini kita jaring lagi teman-teman. Jadi kita pilihin ya yang ukuran bungkus rokok Surya 12. Jadi yang dibawa oleh pedagangnya itu yang ukuran bungkus rokok Surya 12. Dan untuk yang di bawahnya yang ukuran ngorek ditinggal dibesarkan lagi. Seperti itu ya. Hah? Koren, kain kopi bu, mencari teh. Kopi. Ledang. Nang durai. Oke teman-teman, ini jaring lagi ya, karena masih kurang kebutuhan yang diambil dengan ukuran bungkus rokok Surya 12. Wih, mantap ini ya. Terus bagi teman-teman, khususnya teman-teman pemula yang mau menanyakan tentang budidaya ikan gurame, bisa ditulis di kolom komentar ya. Nanti saya buatkan video short. Jadi di sini kita sama-sama belajar ya. Dan untuk teman-teman yang kemarin sempat menanyakan, Bang, kalau musim hujan atau setelahnya hujan, baiknya bibit ikan guramenya dikasih makan atau tidak? Oke ya, kita jawab di sini. Jadi setelahnya hujan, alangkah baiknya bibit ikan guramenya nggak perlu dikasih makan terlebih dahulu. Kalaupun nanti diberikan pakan, usahakan jangan terlalu berlebihan. Dikurangi porsinya, semisal porsinya yang biasanya itu 1 kilo dikurangi setengahnya, jadi setengah kilo lah untuk pemberian pakan setelahnya hujan. Tujuannya agar supaya nanti bibit ikan guramenya tidak kenapa-kenapa.
Gerobak ya. Oke teman-teman, ini hasil akhir ya setelah kita memanen bibit ikan guramenya. Dan nanti untuk bibit ikan gurame yang berada di dalam jerigen ini akan dibawa oleh pedagangnya dan nanti akan dikirim ke petaninya langsung. Terus untuk perawatan bibit ikan gurame dari ukuran bungkus rokok Surya 12 seperti ini sampai masa panen ukuran konsumsi ini nanti ditempuh dengan jarak waktu kurang lebih 3 bulan ya. Karena apa? Karena bibit unggul teman-teman, atau bisa disebut dengan bibit ogolan. Tapi sulit ya untuk mencari bibit ogolan seperti ini karena nggak banyak. Semisal kalau kita nebar 5.000 mungkin cuman ada 500 ekor seperti yang ada di dalam video ini. Ini yang kita ambil cuman 500 ekor bibit ogolan semua. Tapi kalau bibit yang nggak ogolan, yang biasa, yang kelasnya ada di kelas B itu bisa sampai 5 bulan, apalagi yang kelas C itu bisa sampai 7 bulan baru panen. Itu perbandingannya. Oleh karena itu ketika teman-teman mau membesarkan bibit ikan gurame untuk dijadikan konsumsi, nah pilihlah bibit yang ogolan seperti ini. Tapi jarang ya, biasanya sama petaninya dipakai sendiri. Tapi semua itu tergantung dari yang merawat juga sih. Meskipun bibit ogolan, tapi kalau yang merawat itu malas, ya lama juga nanti pertumbuhannya. Apalagi sampai jarang dikasih makan. Katakan makin rong jam, yo dikei lah kantorane. Tapi lek panas mas, macam kayak ini kan. Lontar-lontar salah. Malah gak mangan pak. Malah gak mangan. Oke teman-teman, sampai di sini videonya. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sukses usaha dan budidaya ikan gurame. Assalamualaikum.